Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ya. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Apa sih mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan? Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Prodi Sosiologi di semester 3. Karena wajib, maka mahasiswa wajib mengambil mata kuliah ini. Sebagaimana dengan mata kuliah lain, mata kuliah ini memiliki 14 kali pertemuan, 3 SKS, kemudian ada teori dan ada praktek yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Prakteknya sesuai dengan kesepakatan bersama dengan dosen, bisa melihat situasi di pedesaan ataupun di perkotaan, bisa melihat atau mengamati tentang situasi di pedesaan terkait dengan petani, atau situasi di perkotaan terkait dengan sektor-sektor informal yang ditekuni atau menjadi mata pencaharian masyarakat perkotaan. Tugas-tugas yang diberikan di mata kuliah ini tidak jauh berbeda ya dengan isu-isu yang diajarkan di pedesaan dan perkotaan itu sendiri. Misalnya review buku yang berkaitan dengan masalah desa kota, kemudian meresum berita-berita baik online ataupun cetak tentang permasalahan yang lagi viral ya di pedesaan ataupun di perkotaan. Apa sih yang dipelajari di mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan itu? Selama 14 kali pertemuan, ada 7 kali pertemuan pertama akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan di pedesaan. Kemudian 7 kali pertemuan kedua akan membahas tentang situasi dan permasalahan di perkotaan. Permasalahan di pedesaan terkait dengan kenapa sih masyarakat pedesaan itu identik dengan pertanian, dan bagaimana sih perubahan atau situasi pertanian di pedesaan saat ini. Nah, sebagai awalnya kita akan melihat bagaimana pertanian di Jawa khususnya yang mengalami situasi subsistensi, di mana subsistensi itu diartikan sebagai pertanian yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup semata. Karena hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini menyebabkan masyarakat pedesaan di Jawa, khususnya petani, itu mengalami involusi pertanian. Apakah involusi itu? Involusi itu adalah suatu kondisi di mana pertanian itu tidak memberikan keuntungan sedikit pun, akan tetapi pertanian itu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Digambarkan oleh Clifford Geertz bahwa involusi pertanian itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu hanya bisa berenang tetapi tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dan tidak tenggelam gitu. Jadi hanya berada di tempat saja. Nah, itulah gambaran dari pertanian subsisten masyarakat di pedesaan. Hal ini yang paling utama adalah pertanian di Jawa ya, karena kalau kita melihat macam-macam pertanian itu beraneka ragam. Ada pertanian subsisten tadi, yaitu pertanian yang basis produksinya adalah padi, tetapi ada juga pertanian yang berbasiskan perkebunan, di mana orientasi dari pertanian ini adalah sudah untuk mencari keuntungan. Biasanya yang bermain adalah perusahaan-perusahaan besar. Kalaupun ada petani perkebunan personal ya, maksudnya individu, itu pun tidak banyak jumlahnya. Nah, setelah itu kita juga akan membahas bahwa situasi masyarakat pedesaan yang subsisten itu ternyata tidak hanya berhenti di situ saja, hanya makannya saja atau hanya ekonomi saja, tetapi berpengaruh terhadap relasi sosial, kemudian hubungan-hubungan politik, kemudian bagaimana dia menjalin relasi dengan masyarakat yang luar, bagaimana mereka menata diri mereka, itu sangat mempengaruhi
pertanian yang menjadi basis produksinya itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim di pertemuan sebelumnya ya, itu bahwa masyarakat yang di pedesaan itu akan mengalami situasi yang sangat mekanik gitu, sangat homogen. Jadi keterbukaan itu menjadi hal yang sesuatu yang jarang terjadi gitu, karena mereka lebih tertutup dan banyak berada di persawahan. Nah, selain itu kita juga akan membahas tentang bagaimana kemajuan sebuah desa dan bagaimana kemunduran yang terjadi di sebuah desa. Karena bagaimanapun pemerintah itu juga melakukan upaya ya dengan adanya pengembangan pedesaan. Kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali dana desa ya yang dikucurkan oleh pemerintah, yang itu besarnya sangat luar biasa. Nah, apakah itu berhasil dan apakah bumdes yang dilakukan oleh yang dibangun oleh desa untuk meningkatkan perekonomiannya itu sukses? Nah, itu yang akan kita coba bahas ya di situasi masyarakat pedesaan. Kemudian hal yang lain juga terkait dengan pedesaan adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat desa pada konteks kekinian. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi itu mempengaruhi masyarakat desa untuk dia berubah, baik dia sebagai petani ataupun di luar pertanian. Pada prinsipnya mereka akan lebih memilih pekerjaan-pekerjaan di sektor non-farm kan, dibandingkan dengan pertanian yang tidak bisa menjanjikan masa depan. Kemudian di 7 kali pertemuan berikutnya kita akan beralih ke kota ya. Kita akan pelajari bagaimana sih masyarakat kota terbentuk. Kita akan bahas tentang migrasi. Kita akan membahas supporting desa terhadap kota, dan kita akan membahas bagaimana bentuk-bentuk perekonomian di masyarakat perkotaan. Tentunya situasi di perkotaan ini tidak bisa terlepas dari desa ya, karena pada hakikatnya migrasi yang dilakukan oleh masyarakat desa terhadap kota itu sangat luar biasa. Kemudian akan muncullah ekonomi kelompok etnis, muncullah ekonomi berbasiskan kelompok, muncullah komunitas-komunitas di perkotaan yang itu berbasis kepentingan dan hobis, jadi bukan pada solidaritas kelompok yang lebih luas. Nah, selain itu kita juga akan bahas tentang lifestyle. Masyarakat kota itu memiliki lifestyle sendiri yang cenderung lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan masyarakat desa, dan kota itu menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi suatu parameter bagaimana melihat suatu kemajuan sebuah bangsa. Kita juga akan membandingkan bagaimana kota-kota di Asia Tenggara dibandingkan dengan kota-kota di Amerika dan Eropa yang memiliki karakter pertumbuhan yang berbeda. Saya kira itu yang dibahas di mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan di Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Apakah yang diharapkan dari mata kuliah Sosiologi Desa Kota ini? Harapan setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Sosiologi Desa Kota adalah yang pertama, mahasiswa bisa memahami bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik di pedesaan dan di perkotaan, baik itu menurut perspektif klasik, modern, dan dalam konteks kekinian. Yang kedua, setelah mahasiswa memahami situasi dan kondisi, diharapkan mampu menganalisis tentang situasi dan kondisi di pedesaan dan perkotaan tersebut untuk kemudian bisa mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dari kondisi sebelumnya, terutama dalam digital society ini. Kemudian harapan yang tertinggi sebenarnya adalah mahasiswa mampu melakukan pemberdayaan atau community development berdasarkan situasi dan kondisi di pedesaan dan di perkotaan tersebut.
Dengan 3 proses itu, yaitu memahami, menganalisis, dan melakukan sesuatu, diharapkan mata kuliah ini bisa memberikan kontribusi atau pedoman bagi nanti mahasiswa terjun di masyarakat ataupun di dunia kerja. Karena saya melihat dimanapun bekerja, alumni sosiologi di Indonesia khususnya itu belum bisa atau masih berada pada wilayah desa dan kota, atau katakanlah pada situasi sekarang ini pada masyarakat transisi antara pedesaan dan perkotaan, dan pada masyarakat digital society ini, pemahaman atau bekal di mata kuliah sosiologi pedesaan dan perkotaan ini saya kira sangat penting bagi alumni sosiologi. Saya kira itu, terima kasih dan enjoy di mata kuliah ini, dan semoga harapan di mata kuliah ini bisa tercapai dan mahasiswa bisa memiliki bekal untuk setelah pasca mahasiswa nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.